Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eftin Mirasidin dari Pendidikan IPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa kelas A 2019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai energi dalam dan perubahannya. Mari kita simak videonya ya. Halo semuanya, bertemu kembali bersama saya Eftin sebagai tutor pembelajaran kali ini. Nah, pasti kalian bingung jika membahas mengenai termodinamika selama di sekolah. Sebagian dari kalian pasti tidak paham apa itu termodinamika. Bagaimana? Tertarik untuk mempelajarinya? Mari kita pelajari. Konsep termodinamika diawali dengan konsep energi. Nah, mari disimak videonya ya adik-adik semua. Sebelum kita membahas mengenai konsep energi, kita harus mengetahui dulu apa itu kimia. Kimia merupakan sebagian ilmu yang mempelajari materi dan perubahannya. Sedangkan materi ini merupakan sesuatu yang memiliki massa dan ruang yang bisa diukur dan bisa menepati suatu ruang, dan suatu perubahan dapat dilihat dari struktur, posisi, dan energi. Selanjutnya yaitu konsep energi. Apa ya energi itu? Energi merupakan sebuah kapasitas pada suatu sistem di sebuah proses perubahan. Sistem ini diartikan sebagai pusat perhatian, sedangkan benda yang berada di luar dari sistem ini disebut lingkungan, dan sistem dengan lingkungan perantaranya disebut dengan batas. Ada 3 jenis sistem. Yang pertama sistem terbuka, yang kedua sistem penutup, dan yang ketiga sistem teriolisasi. Berdasarkan interaksi sistem dengan lingkungannya, sistem dibedakan menjadi 3, yaitu sistem terbuka yang menyatakan bahwa jika terjadi pertukaran materi dan energi antara sistem dan lingkungan. Misalnya, seperti pada gambar, sebuah kopi panas dalam cair, maka uap air akan terlepas keluar cangkirnya, dan debu akan dapat masuk ke dalam cangkir. Hal ini menandakan bahwa adanya pertukaran materi, dan jika kita menyentuh cangkir akan terasa panas, dan hal ini akan menyatakan bahwa adanya pertukaran energi. Dan pada sistem tertutup seperti pada gambar, menyatakan bahwa tidak terjadi pertukaran materi, maka akan terjadi pertukaran energi antar sistem dan lingkungannya. Misalnya, pada gambar, kopi panas dalam gelas tertutup, maka uap air tidak dapat keluar dari gelas dan debu tidak dapat masuk ke dalam gelas. Hal ini dikarenakan terhalangnya oleh tutup gelas sehingga tidak terjadi pertukaran materi, akan tetapi ketika kita menyentuh gelas tersebut, maka akan terasa panas, dan hal ini menyatakan bahwa adanya pertukaran energi. Dan ketika sistem teriolisasi, berarti tidak terjadi pertukaran materi ataupun energi. Contohnya, kopi panas di dalam termos, uap air tidak dapat keluar, dan ketika kita sentuh, kita juga tidak terasa panas. Semua sistem mempunyai energi sebagai usaha kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha, dan dalam kimia, kerja merupakan bentuk lain dari energi yang dipertukarkan antara sistem dan lingkungan, dan suatu usaha akan bertanda negatif jika sistem melakukan kerja pada lingkungan, dan usaha akan bernilai positif jika sistem menerima kerja dari lingkungan. Selain itu, perbedaan temperatur antara sistem dan lingkungan, hal ini juga disebabkan karena adanya suatu kalor. Kalor akan mengalir dari panas ke dingin, sehingga jika suatu zat menyerap kalor, maka temperatur zat tersebut akan naik. Sebaliknya, jika zat melepas kalor, maka temperatur zat tersebut akan turun. Misalnya, jika memasukkan roti ke dalam gelas susu hangat, maka roti akan menyerap kalor sehingga roti akan mengalami kenaikan temperatur. Dan jika susu melepaskan kalor, maka akan menyebabkan temperatur antara susu dan roti menjadi relatif yang sama. Oleh karena itu, suatu kalor akan bertanda positif jika kalor menerima dari lingkungan, dan jumlah kalor yang diserap atau dilepaskan oleh sistem dapat ditentukan oleh percobaan dengan mengukur perubahan temperatur. Begitu juga sebaliknya, seperti menggunakan kalorimeter. Dan jika massa serta kapasitas kalor atau kalor jenis diketahui, maka jumlah kalor dapat ditentukan. Dan hubungan perubahan energi dalam kalor dan kerja ditetapkan sebagai hukuman kekalakan yang menyatakan bahwa suatu energi dapat diubah menjadi bentuk ke energi yang lainnya. Namun energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Oleh karena itu, energi dalam akan bergantung kepada sistem yang ditentukan oleh jumlah mol serta temperatur dan tekanan, sehingga menghasilkan nilai energi dalam tidak dapat ditentukan. Akan tetapi perubahan energi dapat ditentukan jika sistem mengalami perubahan, dan jika suatu sistem menyerap kalor atau menerima kerja, maka energi dalamnya akan bertambah. Sebaliknya, jika sistem melepas kalor atau melakukan kerja, maka energi dalamnya akan berkurang.
Termodinamika merupakan ilmu yang mempelajari hukum-hukum yang mengatur perubahan energi dari suatu bentuk ke bentuk lainnya serta aliran dan kemampuan energi dalam melakukan suatu usaha. Dan hukum termodinamika dibagi menjadi dua, yaitu hukum 1 termodinamika dan hukum 2 termodinamika. Di sini kita akan membahas mengenai hukum 1 termodinamika yang menyatakan bahwa jika suatu benda atau misalnya kerupuk dipanaskan atau digoreng yang berarti diberi kalor Q, dan benda atau kerupuk ini akan mengembang dan mengalami pertambahan volume yang berarti melakukan usaha atau W, dan benda kerupuk tersebut akan bertambah panasnya yang berarti mengalami perubahan energi dalam delta U. Proses termodinamika dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu proses isotermik, di mana hukum Boyle yang menyatakan bahwa suhu konstan maka tekanan gas berbanding terbalik dengan volumenya, yang berarti keadaan yang sesuai dengan hukum Boyle disebut dengan hukum proses dari isotermik. Yang kedua yaitu isokorik, di mana suhu tetap dan akan membahas volumenya juga tetap. Hukum yang menjelaskan perilaku gas pada volume tetap ini adalah hukum Gay-Lussac, dan menurut hukum Gay-Lussac jika volume dijaga konstan maka tekanan gas akan berbanding lurus dengan suhu gas, dan keadaan gas jika volumenya dibuat tetap maka disebut keadaan isokorik, sementara proses perubahan sistem pada volume tetap disebut proses isokorik. Ketiga yaitu proses isobarik, di mana proses perubahan sistem terjadi pada tekanan tetap, dan jika sejumlah kalor diberikan kepada sistem dalam keadaan tetap maka volumenya akan bertambah seiring bertambahnya kalor yang masuk, dan ini berarti sistem melakukan suatu usaha. Terakhir yaitu proses adiabatik, di mana tidak ada kalor yang masuk ataupun keluar dari sistem. Terima kasih semuanya telah Sekian menyaksikan dari saya video dari kami. Kami energi dalam dan undur perubahannya. diri, mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kesalahan informasi. Terima kasih. Telah menyaksikan. Terima kasih.